Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini kami ingin mendemokan aplikasi bagaimana kita manajemen pengeluaran atau manajemen keuangan, manajemen mata anggaran dari instansi, dalam hal ini instansi pemerintah. Dalam hal ini bisa mungkin dipakai atau dipergunakan di Sekretaris Dewan Indragiri Hilir. Adapun sebenarnya film singkat ini hanya untuk sebagai panduan untuk bagaimana bisnis proses atau flow dari aplikasi untuk manage mata anggaran. Awalnya yaitu bahwa aplikasi ini akan mengupload mata anggaran. Dalam hal ini upload itu bisa dalam bentuk Excel ya, jadi kita bisa upload saja dalam bentuk Excel mata anggaran yang kita inginkan, kemudian kita submit. Setelah kita submit, kita akan aktifkan mata anggaran itu dengan kita mengklik mata anggaran tahun berapa yang akan kita aktifkan, seperti itu. Nah, setelah mata anggaran itu aktif, maka kita akan melihat mata anggaran apa saja yang ada di dalam atau apa saja yang kita sudah upload. Tentu saja awalnya mata anggaran itu adalah semuanya ini yang terpakai ini adalah nol, nggak ada ya, karena mata anggaran itu baru. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya, akan seperti ini, nol semua. Jadi mata anggarannya belum ada yang terpakai. Nah, setelah kita upload, tapi misalnya dalam perjalanannya ada penambahan mata anggaran atau kita mendapat ada mata anggaran perubahan, kita bisa menambahkan mata anggaran. Tinggal kita klik saja tambah ini. Kita bisa mengklik. Nah, nanti ini akun levelnya tentu saja akan disesuaikan dengan akun level yang sudah berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir. Kita hanya untuk tes saja di sini. Biasanya nanti formatnya akan kita sesuaikan. Oke, katakanlah biaya pelaksanaan rapat dewan misalnya seperti itu. Kita bisa masuk di sini, maksudnya, dan mungkin di sini adalah untuk pelaksanaan pelaksanaan rapat dewan. Katakanlah di sini kita masukkan, misalnya kita masukkan 100 juta. Tahun misalnya seperti ini. Kemudian kita submit. Nah, kita bisa lihat ini tadi yang kita sudah masukkan ya, akun level yang mata anggaran yang baru sebesar 100 juta rupiah, seperti itu. Mata anggaran itu bisa juga kita membuat anak mata anggaran. Anak mata anggaran ini sebenarnya apabila misalnya tadi ada rapat dewan, ada misalnya kita mau budgetkan lagi untuk gedungnya berapa, untuk konsumsinya berapa, untuk mungkin ATK-nya berapa, ya itu mungkin kita bisa membuat anak mata anggaran. Jadi kita budgetkan lagi dari budget besar itu, kita buat lagi mata anggaran yang baru. Kita bisa buat itu dalam anak mata anggaran. Katakanlah ini, tinggal klik. Misalnya tadi ini yang kita tadi buat ya, pagunya masih pagu 100 juta, saldo 100 juta, kita bisa klik. Nah, biasanya ada kesamaan
antara anak mata anggaran dan induknya biasanya, tapi tergantung juga ya. Katakanlah konsumsi rapat dewan. Misalnya seperti itu, kita bisa buat misalnya tadi dari 100 juta itu kita mau ambil berapa, katakanlah kita mau mengambil sebesar 25 juta. Ya, ini yang kita mau ambil dari 100 juta tersebut. Sehingga nanti di sini kita akan lihat bahwa ini kita telah membuat mata anggaran baru sebesar 25 juta rupiah yang diambil dari sini mata anggaran induknya. Jadi di sini sudah seakan-akan sudah terpakai sebesar 25 juta rupiah. Ya, kita bisa lihat di detailnya di sini bahwa ini telah terambil sebesar 25 juta rupiah untuk mata anggaran ini. Seperti itu. Di mata anggaran ini ya, tapi di sini kita seakan-akan nanti akan terpakai, misalnya terpakai sebesar misalnya 10 juta rupiah. Tentu saja sisanya 15 juta rupiah. Kita bisa juga saya masih ada ini sisanya gitu ya, masih ada sisanya, katakanlah sisa masih, kalau terpakai 15 juta rupiah masih ada sisa 10 juta rupiah. Tapi ini saya kembalikanlah, ini bukan lagi buat konsumsi, katakanlah buat ATK-nya rapat dewan, padahal ini kan judulnya konsumsi ya. Nah, kita bisa kembalikan lagi dari anak ini, kita kembalikan lagi ke induknya. Itu bisa kita lakukan. Jadi kalau tidak terpakai mata anggaran ini, tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita bisa kembalikan lagi ke induknya. Tinggal diklik, dikembalikan. Maka mata anggaran ini kita jadi seakan-akan mata anggaran ini terpakai 25 juta rupiah ya. Jadi di fullkan. Nah, tapi dia akan kembali lagi di sini ya. Dia akan kembali lagi sebesar 100 juta. Jadi kembali lagi mata anggaran ini ke induknya seperti itu. Dan di sini telah dikembalikan lagi ke atas. Jadi ada semuanya itu ada informasi ini akan kembali kemana nih? Oh, dikembalikan ini ke atas lagi. Jadi walaupun ini adalah anak mata anggaran, tapi tidak perlu takut bahwa kalau misalnya anak mata anggaran tidak terpakai, kita bisa kembalikan lagi ke induknya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada pagu dan terpakai serta ada saldo. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap mata anggaran itu kita bisa lihat statusnya seperti apa. Dalam hal ini saldonya berapa, pagu berapa, terpakai berapa, saldo berapa. Jadi di sini kita bisa lihat secara cepat. Seperti itu. Kemudian di sini kita ada menu penerima. Nah, menu penerima ini sebenarnya siapa penerimanya? Jadi dalam hal ini penerima itu bisa juga pegawai, bisa juga supplier ya. Seperti itu. Bisa juga orang pribadi, bisa juga ya kita. Jadi di sini kita bisa tinggal kita klik tambahkan siapa nama penerimanya, misalnya PT Sejahtera Selalu
berapa mungkin nomor HP. Nah, ini adalah profil daripada supplier atau pegawainya bisa kita pilih di sini. Tapi sekali lagi ini hanya demo, sehingga apa yang kita profil dari penerima di sini bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daripada kabupaten, sekretaris dewan Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi kita bisa pilih kalau salon, atau kalau ada supplier pegawai. Kalau jadi sekali lagi di sini bisa orang, bisa supplier. Jadi yang penting dia adalah penerima. Jadi kita bisa save di sini. Kalau kita sudah kita bisa input ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini siapa nah ini adalah profil, adalah nama dari tadi PT yang telah kita baru saja input. Setelah itu di sini ada menu pejabat. Jadi biasanya kadang ada pejabat komitmen, ada juga mungkin ada yang pemberi tugas. Tapi sekali lagi ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Sekwan Indragiri Hilir. Biasanya mungkin ada bendaharanya siapa, bendahara pembantunya siapa. Nah, itu bisa kita tetapkan di sini. Jadi bisa juga bendaharanya itu beberapa orang, bisa juga. Tapi nanti yang menandatangan itu hanya satu orang. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Jadi ini adalah database dari bendahara dan bendahara pembantu di sana. Dari pejabat. Nah, nanti nama-nama inilah yang akan muncul di kwitansinya. Nah, kemudian ada menu pengeluaran, adalah kita mungkin inti daripada aplikasi ini ada bagaimana kita mencatat pengeluaran yang ada. Jadi di sini ada nama penerimanya siapa, maksudnya apa, berapa jumlah yang kita keluarkan. Nah, kalau ingin menambahkan tinggal klik tambah di sini. Kemudian di sini kita penerimanya siapa, kita bisa klik penerimanya siapa. Jadi yang telah kita catat, yang telah kita input sebelumnya di menu penerima. Katakanlah ini PT Sejahtera Selalu. Nah, kita mau ambil mata anggaran yang mana nih? Nah, ini sudah kelihatan berapa pagu kita, pagu di mata anggaran, dan berapa saldonya. Jadi jangan sampai misalnya kita mau ngambil yang ini misalnya ya. Ya, kalau dipotong 80 juta masih nggak apa-apa, tapi kalau mau dipotong 90 juta kan nggak bisa, karena ini dana yang atau saldo yang tersisa hanyalah 88.642.000. Seperti itu. Jadi dengan ini bendahara atau yang mengoperasikan ini sudah tahu saldonya berapa. Jadi tidak mungkin suatu mata anggaran itu minus atau tidak ada dananya, atau ada pengeluaran yang tidak ada mata anggarannya. Jadi semua ini tercatat mata anggarannya. Tinggal klik catat pengeluaran, tambah. Nah, di sini adalah tadi profil penerimanya. Apakah dia supplier, apakah dia pegawai atau siapa, kita bisa catat di sini. Mungkin ada pejabat pemberi tugas siapa, mungkin ya. Sekali lagi nanti disesuaikan dengan kebutuhan daripada sekretaris dewan ya. Kita bisa masukkan nomor kwitansi misalnya di sini. Nomor SP, nomor invoice-nya berapa tanggal invoice-nya misalnya, berapa dibayarnya, kapan dibayarnya, mata anggarannya. Nah, ini maksudnya ini kita bisa edit. Jadi di sini misalnya ini sebenarnya ini adalah nama anggarannya, tapi kita bisa edit misalnya pembelian konsumsi untuk kemudian diikuti dengan nama mata anggarannya. Kita bisa buat seperti itu. Nah, saldonya ini berapa? Nah, ini sudah kelihatan. Jadi jangan sampai kita memasukkan jumlah pengeluaran yang melebihi dari saldo ini. Tapi nanti itu walaupun ya tercatat sekian, kalau misalnya kita mengetik lebih daripada ini, maka
tidak akan bisa di submit atau tidak akan bisa disimpan. Jadi katakanlah di sini kita masukkan 76 juta ya, misal seperti itu. Nah, ini kita juga bisa membuat upload lampiran, apakah mungkin ada SPK-nya atau mungkin ada penawaran dan sebagainya. Jadi ada lampiran file, bisa itu JPG, bisa itu PDF. Nah, kita bisa upload filenya seperti itu. Misalnya kita mau upload seperti itu. Nah, setelah itu ya ini kita akan simpan ya. Sekali lagi karena ini demo, kita langsung saja kalau ini sudah kita simpan, nanti munculnya kan tercatat seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kembali lagi dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa print kwitansinya. Jadi ini dalam bentuk file PDF. Nah, ini kwitansinya, kita bisa print. Sekali lagi formatnya nanti bisa kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan ya. Nah, di sini ada bukti kas, dibukukan, ada mata anggarannya, ada di tahun berapa, telah terima dari Sekretaris Dewan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, ini kata ini uang sebesar 22 juta itu adalah diproses di aplikasi. Jadi ini bukan kita ketik manual, tidak, tetapi ini adalah angka ini kita ketikkan, yang kita ketikkan tadi akan diproses oleh aplikasi untuk dikonvert menjadi terbilangnya berapa di sini. Jadi ini adalah otomatis, jadi tidak perlu lagi kita mengetikkannya, invoice number berapa, tanggal berapa ya. Tapi sekali lagi format kwitansi ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Sekretaris Dewan Indragiri Hilir. Bagaimana siapa saja menandatangani di sini. Nah, ini semuanya tadi adalah database yang telah dimasukkan dalam nama pejabat yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini dua akun ini maksudnya kalau misalnya kita membeli barang menggunakan dua akun. Tapi ini bisa nanti kita diskusikan maunya seperti apa. Nah, kemudian ada laporan. Nah, laporan apa saja yang kita bisa create, tentu saja sekali lagi itu sesuai dengan keinginan Sekwan. Tapi di sini kita bisa klik mata anggaran misalnya di sini. Oke, mata anggaran ini kita bisa lihat di sini ya, berapa dia punya total. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada juga laporan mengenai mata anggaran induk. Jadi ini sebenarnya mata anggaran real mata anggarannya ya. Karena kalau mata anggaran anak itu kan sebenarnya diambil dari mata anggaran induk. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa total di sini berapa, terpakai berapa, saldo terpakai di sini. Nah, ini kita bisa totalkan di sini ya. Jadi secara gampang kita bisa menyimpulkan bahwa ini sudah ada penyerapan sebesar 171 juta. Kita masih punya uang sekitar 78 miliar misalnya seperti itu. Ini hanya misal Pak ya Bu. Nah, ini tadi kita punya anggaran total sebesar 78 miliar 78,7, sisanya tinggal sekian misalnya seperti itu. Nah, laporan ini kita bisa langsung secara mudah, kita tinggal klik saja Excel-nya sehingga kita bisa melihat laporan Excel-nya itu. Setiap laporan begini ada, kita bisa tinggal klik Excel-nya secara gampang. Nah, ini kita bisa lihat ya, di Excel kita mau manipulasi data-datanya ini berapa totalnya, kita laporkan ke siapa yang bersangkutan, pemeriksa dan lain sebagainya, bisa kita
langsung dengan mudahnya kita akan ekspor ke Excel. Jadi semua tabel di sini mau tabel supplier kita bisa Excel kan juga. Jadi apapun tabel dalam bentuk tabel kita tinggal klik, kita bisa masukkan ke Excelnya. Pengeluarannya berapa kita bisa lihat. Nah di sini misalnya ada pengeluaran ini. Nah, kalau mau dilihat detailnya seperti apa, kita bisa juga lihat di sini. Kita view, kita bisa lihat detail dari pengeluaran tersebut. Bisa juga kita download file yang telah kita upload tadi. Di sini menunya. Jadi kalau ada pemeriksaan, tinggal kita lihat saja di sini secara sangat mudah. Juga di sini kita lihat dalam mata anggaran ini, setiap mata anggaran tuh detailnya ada di sini. Oh ini nanti ini 35 juta itu apa saja? Oh bisa kelihatan di sini semuanya, ya. Bisa kelihatan di sini berapa penggunaan dana yang telah terpakai, seperti itu. Kemudian barangkali menu terakhir di sini adalah menu users. Di sini kita bisa input usernya siapa saja. User itu bisa kita bedakan. User ini hanya akun nomor sekian atau kepala grup sekian, bisa kita bedakan di sini. Dia bisa punya divisi apa, bisa beda-beda. Pejabat komitmennya siapa, bendaharanya siapa, bendahara pembantu siapa. Nah ini bisa. Jadi bendahara pembantu, pejabat komitmen itu semua tadi kita masukkan. Mungkin ada beberapa. Tetapi satu user itu, seseorang user, dia bisa dia hanya punya satu pejabat komitmen, satu bendahara, dan satu bendahara pembantu, seperti itu. Jadi kita masukkan beberapa, tapi satu user itu hanya kita bisa tunjukkan atau bisa kita alokasikan satu bendahara pembantu, dan pejabat komitmen. Tapi kalau berubah ya kita tinggal rubah di menu ini. Barangkali secara ringkas seperti itu. Nanti barangkali kami harap ada diskusi-diskusi selanjutnya untuk bisa mengerucutkan requirement yang diinginkan. Jadi sekali lagi bahwa aplikasi ini sangat berguna, dan dengan aplikasi ini pelaporan jadi sangat mudah, sangat cepat, tidak ada juga kemungkinan pemakaian dana minus atau anggaran minus. Ini sudah dijaga sehingga hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Barangkali kalau ada pertanyaan silahkan hubungi kami, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menindaklanjuti daripada diskusi-diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.